saya harap bisa dipanggil coaching karena saya ingin belajar sih Bang. Saya sangat ingin belajar bahwa ada Jay Idris, ada Mes, ada Justin. Kalau dari saya tidak ada keluarga yang berasal dari pemain bola atau atlet itu khususnya. Tapi saya sebagai kadek Adel sendiri suka bermain bola dari kecil dan saya adalah anak kedua dari dua bersaudara. Dan memang saya dari kecil suka bermain bola entah di rumah, entah di sekolah saya selalu bermain bola. Kemudian mungkin dari sana saya sangat hobi bermain bola sampai saya ulang tahun, saya minta ke hadiah ke orang tua untuk saya dimasukkan ke SSB dan itu terjadi dan langsung karir bisa sampai sekarang saya bisa menjadi pemain profesional dan ya saya sangat mencintai profesi saya ini. Itu sih. Kalau yang mengenalkan saya ke sepak bola, nggak ada sih saya sendiri sih, karena saya mungkin dari kecil sudah sangat suka bermain bola, karena saya melihat teman-teman di depan rumah saya ada bermain bola, kemudian saya ikut. Mungkin dari sana hobi saya ngalir, saya suka bermain bola, setiap sore bermain bola. Kemudian dari sana saya, ya mungkin dari sana bisa dibilang saya diminta dimasukkan ke SSB oleh orang tua saya. Kemudian saya mungkin dari sana sih saya bisa menjadi pemain bola sampai saat ini. Dulu sempat sih saya ikut olahraga karena saya dilihat di sekolah itu saya mungkin memiliki postur yang tinggi. Saya diikutkan ke basket oleh sekolah waktu itu. Kemudian saya menjalankan dua olahraga waktu itu di sekolah yaitu futsal dan juga basket. Kemudian menurut saya lebih suka sepak bola jadi saya jatuh ke sepak bola sekarang. Seperti pada anak kecil umumnya, saya waktu masuk SSB semua anak-anak pasti pengen jadi striker ya awalnya. Kemudian saya ikut terus berlatih. Saya sempat dicoba di sayap kanan, saya sempat dicoba di gelandang, kemudian terakhir saya di center back, saya di posisi saya sekarang dan ya saya sangat mencintai posisi saya saat ini dan kemudian ya mungkin seperti mana anak-anak pada umumnya saya dulu di striker, saya dulu di tengah, kemudian sampai sekarang saya bermain di center back. Nah, waktu itu kebetulan ada turnamen yang mengharuskan saya dilihat memiliki postur yang tinggi dan center back sekarang dominan posturnya tinggi-tinggi. Kemudian saya sempat di salah satu kejuaraan saya dicoba di center back. Kemudian ya mungkin waktu itu pelatihnya di SSB Guntur pertama dan mungkin di sana saya dilihat baik bermain di center back. Kemudian ya langsung setelah turnamen A dimulai saya menjadi center back, turnamen B selanjutnya terus menjadi center back. Nah gini, jadi waktu itu ada turnamen yang bernama Kalsi Junior Cup. Kebetulan orang tua saya juga memiliki akademi, yaitu yang bernama Parades Football Academy. Nah di sana waktu itu turnamen Kalsi Junior Cup ini ada regionalnya, ada nasionalnya. Jadi jika kita juara di daerah kita, kita berangkat nasional waktu itu ke Bandung. Nah, kemudian kebetulan waktu itu Parades Football Academy, tim saya yang berasal dari Bali, mengikuti turnamen Kalsi Junior Cup yang ada di Bali. Saya ikut turnamen, singkat cerita waktu itu juara Bang. Kebetulan saya juara, nah saya berangkat nasional ke Bandung, mengikuti nasional Kalsi Junior Cup. Nah, setelah itu saya mengikuti turnamen, saya waktu itu ke Bandung, kemudian waktu itu pas yang juara adalah Diklat ISA itu. Yang juara Diklat ISA itu, saya meraih juara 3 di sana, Bang. Nah, kebetulan yang juara di nasional di Bandung itu mendapatkan tiket untuk berangkat ke Barcelona, Spanyol. Nah, waktu itu diperkenankan bagi yang juara boleh untuk mengambil
dari mengambil pemain dari yang juara 1, juara 2, dan juara 3. Kebetulan saya salah satu pemain yang terpilih untuk ikut di Diklat Tisa untuk berangkat ke Spanyol. Dan waktu itu setelah itu akhirnya saya turnamen lah di Spanyol bang, namanya Mediterranean International Cup namanya. Nah dari sanalah awal mula saya ikut Diklat ISA. Kemudian setelah kejuaraan itu ya mungkin hasilnya kurang memuaskan dan saya tidak waktu itu sampai 16 besar atau 32 besar waktu itu. Kemudian Diklat ISA saya balik. Nah dari sana saya ikut di Diklat ISA. Tapi saya juga memiliki SSB yang rutin saya ikut latihan di Bali yang namanya Parades Football Academy itu. Kemudian saya ikut Liga Top Skor itu berawal dari sana. Saya setiap minggu bolak-balik dari Bali ke Jakarta untuk mengikuti Liga Top Skor itu. Karena menurut saya di Bali itu waktu itu tidak terlalu banyak kompetisi yang bergulir secara rutin. Setiap minggu itu jarang. Kemudian saya memilih untuk ikut di Diklat ISA di Liga Top Skor karena saya ngerasa waktu itu saya butuh kompetisi karena ya mungkin pemain muda sangat membutuhkan jam terbang ya. Jadi mungkin waktu itu saya memutuskan untuk ikut Diklat ISA, kemudian saya rela bolak-balik dari Bali Jakarta untuk mengikuti turnamen tersebut. Misalkan mainnya Sabtu, Jumat saya ke Jakarta, Sabtu saya main, Minggu saya pulang. Kemudian kalau misalkan mainnya Minggu, Sabtu saya berangkat, Minggu saya main, Minggu malam itu langsung balik, begitu bang. Makanya saya waktu itu sering, misalkan mainnya Minggu, Sabtu itu berangkat, Minggu itu kan pulangnya malam nih. Seninnya kan harusnya saya sekolah. Ya. Tapi karena saya capek, saya izin sekolah. Karena saya capek sekali itu bang memang sih. Tapi ya terbuktilah sekarang bisa beda lah. Pernah waktu itu juara divisi 1 sempat juara dan divisi utama sempat juara juga. Yang U berapa waktu itu? Yang U13 sama U14 ya waktu itu ya. 2015. Aduh, saya agak lupa. 2015. Saya agak lupa tahunnya. Tapi saya sempat ikut itu dan saya juara juga sama di klub Tisa sih. Nah, seperti saya bilang sebelumnya, di Bali itu mungkin ya jarang lah bang ada liga yang rutin digelar gitu. Kemudian saya melihat Liga Top Skor adalah kompetisi yang sangat rutin digelar setiap tahunnya. Dan mungkin kesan saya sangat senang dan sangat bersyukur lah bisa ikut Liga Top Skor waktu itu. Karena saya rasa Liga Top Skor adalah kompetisi yang sangat rutin digelar. Dan waktu itu saya ikut di Liga Top Skor. Saya sangat merasakan intensitasnya, saya sangat merasakan kompetitifnya bagaimana. Setiap minggu kita harus bermain secara konsisten. Setiap minggu kan waktu itu ada rewardnya juga bang. Kalau ada man of the match, kalau ada man of the week ya waktu itu ya. Nah mungkin dari sana motivasi saya juga. Saya setiap minggu bermain, saya nggak mau main-main aja bang. Saya pengen nunjukin yang terbaik untuk mendapatkan gelar itu. Karena ya mungkin gelar itu bisa meningkatkan kepercayaan diri saya juga. Dan ya mungkin pengalaman saya waktu Liga Top Skor mungkin ya sangat melelahkan, tapi itu adalah momen yang saya sangat syukuri lah bisa sekarang saya merasakan sendiri bedanya sering bermain dulunya atau sekarang jarang bermain itu sangat berpengaruh sih kalau misalkan dulu sering main di Liga Top Skor karena saya ngerasa anak-anak di Jakarta itu mungkin bang sangat kompetitif juga bang. Nah jadi mereka kualitasnya sangat-sangat baik dan makanya mungkin sekarang bisa dibilang Liga Top Skor banyak melahirkan pemain-pemain timnas dan ya saya harap seterusnya bisa melahirkan pemain-pemain timnas selanjutnya. Ya, mungkin bagi saya ini udah sangat baik bang menurut saya kalau untuk sekarang apalagi Liga Top Skor sudah terus membuka kompetisinya di berbagai daerah juga saya dengar-dengar ya. Saya dengar-dengar ada bertambah terus dan mungkin itu adalah hal yang sangat baik bagi saya karena di Indonesia sangat membutuhkan cara liga gitu, liga pemain muda gitu dan ya menurut saya sudah sangat baik sampai sekarang dan semoga itu terus rutin bergelar di setiap daerahnya sih bang.
Mungkin pesan dari saya adalah jangan malas berlatih, jangan mudah menyerah karena mental itu sangat dibutuhkan pada saat main bola. Kalau mental siapa yang kuat, dia yang bakal terus berjalan dan terus bakal masuk timnas, bakal main di klub ini, bakal karena sepak bola sebenarnya sekejam itu, Bang. Karena sekejam itu memang kalau misalkan kita nggak kurang baik ya pasti tergeser sama yang lainnya. Jadi kita harus terus semangat. Yang paling penting adalah latihan sih. Karena itu yang sangat penting bagi pemain bola. Gitu. Saya waktu itu ikut di Liga Top Skor. Waktu itu selama berapa ya? Berapa musim? Antara 2 sampai 3 musim kan, Bang? Dua lah sih kayaknya, dua. Awalnya divisi 1 kemudian dinaik di divisi utama. Kemudian saya sudah balik ke Bali. Nah, waktu itu pas ada kejuaraan Soratin U13, Bang. Nah, kebetulan Bali United itu ingin membentuk tim juga, tim Bali United U13. Nah, siapa yang nggak mau main di Bali United kan gitu ya Bang ya, waktu itu ya. Nah, siapa yang anak-anak Bali, siapa juga yang nggak pengen main di Bali United, kemudian saya ikut seleksi Bang. Nah, kemudian saya ikut seleksi selama ya kurang lebih sebulan waktu itu, sebulan seleksi waktu itu di Trisakti namanya. Saya ikut seleksi, kemudian waktu itu saya terpilih dan ikut di Bali United U13. Nah, kemudian dari sanalah saya terus dari Bali United U13 ikut Elite Pro U16 waktu itu, Bali United U16, U18, U20 dan sampai sekarang di tim senior begitu Bang. Kalau menurut saya sepak bola Bali sangat berkembang ya dari dulunya. Kita lihat di sini bagaimana pemain Bali itu sudah lumayan banyak berkiprah di tim nasional, di mana juga anak-anak Bali sudah sangat banyak masuk di tim profesional dan menurut saya itu adalah hal yang sangat baik ya, di mana dulu kita cuman nggak ada yang main di timnas, mungkin yang main di klub profesional juga sedikit. Kemudian saya ngerasa juga pemain-pemain muda sekarang sangat berambisi untuk bisa ikut di tim profesional atau sampai ke timnas dan saya harap bisa terus menghasilkan pemain-pemain sih dari Bali ya. Wah itu sangat nggak bisa dideskripsikan sih Bang. Waktu itu saya sangat senang karena waktu itu saya sedang mengikuti TC U19 angkatannya Coach Sintayong yang nggak jadi Piala Dunia waktu itu Bang. Ya. Nah dari sana saya baru balik dari TC. Kebetulan saya dipanggil untuk ikut ke senior yang kebetulan senior itu lagi bubble liganya di Solo Bang. Oh, ya. Nah pas waktu itu di Solo, kemudian saya dipanggil untuk langsung berangkat ke Solo untuk mengikuti latihan. Waktu itu saya sangat sangat senang dan sangat bangga karena saya mimpi saya adalah bermain di Bali untuk tim senior. Tapi waktu itu saya mikir, saya ini masih muda, tapi saya nggak mau saya hanya berlatih di tim itu. Saya ingin bermain lah, saya ingin mendapatkan menit bermain di liga, saya ingin bermain membela Bali United. Kemudian dari sana saya baru membuka mata bahwa ini adalah sepak bola yang sebenarnya tuh di sini. Ya, tentunya saya sebagai pemain muda, saya tidak menganggap itu adalah sebuah persaingan sih, Bang. Karena saya sebagai pemain muda, malah saya ngerasa saya belajar dari senior-senior. Saya sangat bersyukur saya bisa bertemu oleh Bang Leon Tupamahu juga, saya Bang Jajang Mulyana, Bang Gunawan Dwi Cahyo, Elias Dolah, banyak banget pemain asing yang saya ketemu di senior United. Ya juga William Pacheco. Dan saya melihat di sana adalah profesional, Bang. Bagaimana cara bermain bola secara profesional. Dan waktu itu saya sangat banyak mendapatkan ilmu di Bali United Senior ini. Kemudian saya ngerasa saya pingin bermain sama pemain-pemain senior dan pemain-pemain asing ada di Bali United. Waktu itu gitu. Jadi saya berpikir bahwa setiap latihan saya harus menunjukkan yang terbaik. Saya nggak mau kalah, pokoknya mau itu senior, mau itu asing. Kalau misalkan harus bersaing ya bersaing, saya harus ngelawan dia waktu latihan. Kemudian ya saya bersyukur juga ada Coach Teko yang percaya terhadap saya, yang bisa memberikan saya kepercayaan untuk bermain dan waktu itu saya debut melawan Persib Tangerang waktu itu di Jogja
Ya mungkin debut saya waktu itu kalah 1-0 dan itu adalah menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi saya sebagai pemain profesional dan mulai dari sana saya selalu belajar lah terhadap senior-senior dan juga pemain asing yang ada di tim Bali United begitu Bang. Bagi saya Coach Eko itu adalah sosok yang sangat disiplin ya, yang sosok di mana seseorang yang sangat tegas Bang. Dia mungkin kalau ngelatih waktu latihan dia sangat santai, dia sangat enjoy waktu latihan, dia sangat tapi pemain itu disarankan untuk tanggung jawab atas pekerjaannya dia. Bagaimana kita bisa enjoy di latihan tapi maksimal dan hasilnya kita akan lihat di pertandingan. Kalau misalnya kita nggak maksimal, ya berarti kita tidak maksimal di latihan begitu Bang. Jadi kita selalu dituntut harus profesional bahwa kita ini dibayar untuk bermain, jadi kita harus menampilkan yang maksimal di lapangan, gitu Bang. Menurut saya Liga 1 ini sangat berkembang sih Bang sekarang, apalagi sekarang ada VAR, ada wasit-wasit ini diperbaiki sangat baik ya, dimana dari musim ke musim sangat terlihat perbedaannya dari Liga 1. Itu adalah hal yang sangat baik menurut saya karena kita bisa bermain, apalagi ada regulasi sekarang Bang yang membantu kita pemain muda untuk bisa mendapatkan jam terbang. Menurut saya itu adalah hal yang sangat baik bagi pembinaan sepak bola Indonesia dan saya bisa yakin bahwa liga kita ini bakal menjadi liga yang baik dan menjadi liga yang terpandang di dunia dan saya harap pemain-pemain muda juga bisa bermunculan lah dari liga ini. Ceritanya waktu itu saya sedang mengikuti Bali United U16 Elite Pro Academy yang digelar di Surabaya waktu itu, Bang. Nah, saya waktu itu menjadi joker. Saya 2005. Saya mengikuti turnamen yang kelahirannya 2003-2004. Tapi saya 2005. Tapi saya diikutkan di turnamen 2003. Kemudian waktu itu kebetulan PSSI itu sedang mencari pemain kelahiran 2004 untuk diikutkan di timnas U16 Piala AFF waktu itu, Bang, yang digelar di Thailand. Kemudian saya ikut turnamen Elite Pro Academy. Ada salah satu pemantau yaitu Coach Firmansyah kalau Abang tahu Ya. dari asisten dari timnas U16. Dia datang, Bang, datang ke waktu itu di Stadion Karanggayam atau di mana ya? Ya, waktu itu kayaknya di Stadion Karanggayam untuk memantau pemain-pemain yang berkelahiran 2004-2005. Kemudian beruntungnya saya bisa terpilih dan saya bisa masuk untuk seleksi di Sawangan waktu itu. Nah, kemudian saya ikut seleksi di Sawangan, terus seleksi juga di Cikarang dan terakhir ada seleksi di Bogor dan itu adalah final final call buat kita mengikuti Piala AFF waktu itu Bang di Thailand. Kemudian saya lolos dan bisa bermain di timnas U16. Ya, waktu itu kebetulan itu adalah momen yang sangat saya sayangkan di mana kita batal ya. Kurang lebih persiapan 2 tahun bagaimana kita latihan di luar negeri, ke Korea, ke Turki, itu adalah hal yang sangat, menurut saya, kita sudah mengeluarkan semuanya, kita sudah berjuang buat mati-matian buat latihan, kita berjuang buat menampilkan yang terbaik di Piala Dunia yang kurang lebih sekitar 10 hari, 2 minggu lagi itu akan bergelar, tapi akhirnya batal. Dan itu adalah ya mungkin itu sangat terpukul ya. Saya teman-teman itu sangat terpukul di mana kita tidak jadi mengikuti Piala Dunia. Kemudian waktu itu ya mungkin teman-teman pada nangis, teman-teman pada sedih waktu itu dan mungkin waktu itu batal dan ya saya cerita juga sebelumnya setelah itu saya dipanggil ke Bali United senior itu Bang. Dan saya mikir kalau misalkan saya terus berada di titik ini, saya terus berada di kesedihan waktu Bali United waktu Piala Dunia itu batal, saya tidak mungkin maju lagi, Bang. Saya terus berpikir itu dan ya kan sudah kenyataannya tidak batal gitu. Buat apa saya terus memikirkan itu? Jadi saya kayak merubah mindset saya. Saya terus berjuang meniti karir saya. Kesempatan masih banyak karena kita juga pemain muda, Bang. Iya. Masih banyak pengalaman yang perlu kita cari dan masih banyak kompetisi yang akan datang dan ya mungkin dipanggil ke Bali United
senior itu adalah mungkin saya sangat bangkit sih, saya sangat bangga dan saya bisa terus waktu itu saya ngelupain Piala Dunia itu membuka hal yang baru begitu sih Bang. Nggak nyangka sih Bang, benar. Ya, karena di umur saya 19 tahun ini saya pikir karena waktu itu saya memiliki target Bang. Saya umur 22 itu saya pingin udah bermain di timnas senior. Tapi ya sekarang umur 19 sudah masuk senior ya saya sangat bersyukur juga, saya sangat bangga juga karena ini juga berkat Tuhan saya bisa masuk di timnas senior juga sih Bang. Ya, saya merasa waktu AFF kemarin ya mungkin hasil tidak memuaskan ya, di mana saya tidak lolos waktu itu karena kita kalah terhadap Filipina kemarin dan banyak yang bilang kalau misalkan saya bisa masuk ke menjadi langganan lah untuk dipanggil oleh Coach Shin dan saya sangat bersyukur oleh itu. Tapi saya tidak terlalu memikirkan itu karena saya sebagai pemain bola tidak boleh terlalu berpuas diri lah Bang. Karena saya mikir juga ya kita tahu di timnas senior banyak pemain belakang yang juga berasal dari diaspora. Tapi saya sangat berambisi untuk masuk ke sana. Saya juga perlu kerja keras di liga. Saya perlu menunjukkan yang terbaik biar bisa dipanggil oleh Coach Shin. Dan saya harap bisa dipanggil Coach Shin karena saya ingin belajar sih Bang. Saya sangat ingin belajar bahwa ada Jay Idris, ada Mes, ada Justin, banyak banyak pemain belakang yang sangat senior yang sangat berpengalaman dan saya harap semoga saya bisa masuk di timnas senior juga nantinya untuk persiapan kualifikasi nanti. Penyebab kegagalan ya mungkin kita gimana ya? Kita sudah mengeluarkan semaksimal mungkin yang kita punya, Bang. Tapi ya mungkin keberuntungan belum milik kita juga, Bang. Kita bermain 3 hari sekali, kita berangkat, kita pulang, ya. Tapi itu bukan alasan bagi kita. Tapi ya mungkin keberuntungan belum milik kita, jadi ya mungkin itu menjadikan pengalaman bagi saya juga, di mana saya harus bisa selalu fokus karena 3 hari satu pertandingan yang mungkin sangat melelahkan. Tapi itu bukan alasan bagi kita. Ya mungkin kita harus belajar terus untuk bisa berpentas lah di kompetisi selanjutnya begitu Bang. Kalau misalkan dari Coach Shin itu adalah pelatih yang sangat terkenal oleh disiplin ya Bang. Dimana kalau kita berleha-leha saat bertanding itu pasti bakal dimaki habis-habisan, dimarahin. Benar-benar kalau misalkan kita malas-malasan, kita nggak mau lari, pasti dimarahin. Ya mungkin saya sangat bangga bisa dilatih oleh Coach Sintayong. Saya juga tenang. Saya sangat banyak belajar dari beliau dan ya mungkin pengalaman di IFF kemarin banyak plus minus yang saya dapatkan. Kita sempat menang, kita sempat kalah. Itu adalah pengalaman yang sangat baik dan bagi saya itu adalah momen-momen yang sangat beruntung lah saya bisa bermain di sana begitu Bang. Kita benar-benar dimarahin Bang karena ya eh, kita tahu semua kualitas Filipina ya bisa dibilang agak di bawah kita juga Bang karena ya waktu itu juga pemain kecewa kenapa kita kalah dan coach juga waktu itu setelah pertandingan dia sangat kecewa, dia sangat marah juga kepada pemain kenapa kita tidak bisa menang walaupun dengan 10 pemain ya kita harusnya bisa menang waktu itu tapi ya mungkin keberuntungan belum milik kita dan ya mungkin kesempatan selanjutnya kita bisa maksimalkan. Coach Shin adalah pelatih yang sangat disiplin, pelatih yang sangat detail, pelatih yang sangat profesional, dan pelatih yang sangat eh, banyak taktikal sih menurut saya. Terus kalau Coach Indra, pelatih yang memiliki filosofi yang sangat baik, pelatih yang memiliki jiwa orang seorang yang memiliki jiwa ya sebagai orang tua bagi anak-anak dan sangat cocok kalau misalkan kita sebagai kelompok umur kita bisa dilatih oleh Coach Indra sangat baik dan
pelatih yang sangat tegas, pelatih yang sangat disiplin juga, sama karena kurang lebih filosofi dari kelompok umur ke senior adalah sama. Dan saya sangat bangga bisa dilatih oleh kedua pelatih itu, dan saya harap kita bisa mengukir prestasi bersama-sama sih. Gitu sih Bang. Ya, kita kurang lebih sudah bergabung selama 1 tahun ya Bang. Dari Desember tahun lalu di Qatar. Dan lawan-lawan di grup kita, mayoritas kita sudah pernah ketemu Bang. Dengan Uzbekistan, dengan Yaman kita udah sempat ketemu. Dan saya harap ya keduanya waktu lawan Uzbekistan uji coba di Jakarta juga kita hasilnya draw 2-2, dan juga waktu lawan Yaman kita draw juga 0-0. Dan saya melihat kans kita sangat bisa untuk lolos di Piala Asia, dan kurang lebih sekitar tidak jauh-jauh hari kita akan melakukan TC, dan saya harap kita bisa memaksimalkan kesempatan yang ada untuk berlatih dan memahami sesama pemain dan memahami taktikal yang akan diberikan pelatih. Dan ya, saya harap saya bisa bermain dengan baik, dan saya harap kita bisa lolos ke Piala Dunia 2025 nanti. Iya. Ya, saya sebagai pemain sendiri, saya ngerasa bahwa PSSI sekarang sangat bertumbuh dengan baik, sangat berkembang dengan baik, karena kita bisa merasakan sendiri sebagai pemain bagaimana support dari Pak Ketum, support dari bawahannya sangat-sangat baik ya, sangat-sangat berkualitas, dan saya rasa ini adalah sangat baik bagi timnas kita, dan kita sebagai pemain juga ingin menunjukkan yang terbaik karena kita sudah disupport sampai saat ini, dan segininya kita disupport, dan saya harap saya sebagai pemain sendiri bisa bisa memberikan prestasi lah untuk tim nasional gitu Bang. Ya, waktu itu sempat dikirimin surat juga sama Pak Ketum, dan isinya kurang lebih kayak tetap semangat. Ini bukan akhir dari segalanya. Masih banyak kompetisi yang akan datang, dan masih banyak kompetisi yang kita harus prestasi di sana. Kemudian saya sebagai pemain, saya sangat tersentuh oleh surat yang diberikan oleh Pak Ketum, dan saya sangat sebagai pemain sendiri malah membuat saya tersuntik motivasinya. Saya sangat semangat untuk membuktikan bahwa surat yang diberikan Pak Erik ini surat yang sangat baik, dan surat isinya itu sangat menyentuh bagi saya, dan saya harap saya sebagai pemain sendiri bisa memberikan prestasi untuk PSSI dan memberikan prestasi untuk masyarakat Indonesia dan juga tim nasional. Ya, mungkin saya mau bilang terima kasih sudah support kita, support timnas sampai saat ini, dan saya ngerasa timnas sangat berkembang jauh, timnas sangat baik sekarang, timnas sangat berprestasi, dan terima kasih atas fasilitas-fasilitas support yang diberikan oleh Pak Erik, dan semoga Pak Erik selalu sehat selalu, semoga Pak Erik selalu dilancarkan rezekinya, dan saya sebagai pemain sendiri berjanji untuk memberikan prestasi untuk tim nasional. Kalau misalkan komunikasi, kita tidak ada masalah sama sekali, Bang. Karena lewat JJ dari translatornya itu sudah sangat jelas menurut saya. Karena taktikalnya juga, saya sudah lumayan lama dengan Coach Shin, saya sempat U20 sama Coach Shin, dan mungkin untuk taktikal saya sudah memahami apa yang dimau oleh Coach Shin. Menurut saya tidak terlalu susah, dan menurut saya mungkin jelas-jelas aja Bang kalau dia jelasin. Kalau dia jelasin dari translator itu sangat jelas menurut saya. Kemudian kalau misalkan dengan pemain diaspora seperti Rafael Struijk, gini Bang, kita semua pemain sepak bola itu sudah pintar bahasa Inggris Bang sekarang Bang. Mantap. Ya, sudah pintar bahasa Inggris karena ya mungkin di liga kita bermain dengan pemain asing. Dan itu yang membuat saya kayak semua pemain Indonesia sangat pintar bahasa Inggris dan bisa berkomunikasi dengan baik dan lancar, Bang. Kalau saya tidak menjadi pemain bola, saya ingin menjadi bisnismen, Bang. Karena saya suka bisnis gitu, Bang. Karena saya, ya mungkin kalau misalkan dibilang setelah menjadi pemain bola, saya ingin jadi apa ya? Saya ingin jadi bisnismen gitu, Bang. Sekarang udah mulai Iya. jadi bisnismen, jualan apa gitu? Saya belum sih, tapi saya ingin masuk ke sana sih, Bang.
Kalau saya renggang, kalau tidak ada jadwal latihan, kalau libur mungkin saya sering bermain FIFA juga bang. Oh, FIFA, main PS, FIFA dan main juga PS. saya juga lumayan suka bermain golf bang. Golf. Iya, iya, Kenapa itu suka sih bang. golf? Karena kebetulan dulu juga orang tua saya, bapak saya ada sering ikut turnamen bang, dan ikut sering juara juga. Nah, jadi mungkin saya dulu sempat nganterin juga, bapak dapat hadiah gitu. Saya mikir kayak saya coba main, saya tahu bisa ya. Tapi mainnya masih driving driving range doang, latihan latihan doang gitu bang. Main Mobile Legend gitu nggak sih gamenya? Nggak. Kalau saya main game dulu sih main PUBG sih. Kalau Mobile Legends Oh, enggak sih bang. Iya main PUBG Mobile dulu. kalau Marcelino, Marcelino itu bang, itu udah pasti bang. Semua pun ditanya masih dia bang jawabnya bang. oh gitu, emang jahil deh ya. Pemain favorit saya adalah Virgil van Dijk, Oh, eh, oke. Liverpool, tapi klub favorit saya Chelsea. Oh, kenapa Chelsea? Karena saya dulu saya suka pemain yang namanya Frank Lampard bang. Oh, oke. Nah itu adalah salah satu pemain dari Chelsea juga, dan ya saya juga suka dengan Chelsea. Ya emang dari kecil saya nonton nontonnya Chelsea sih. Oh gitu ya. Iya 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 nontonnya Chelsea. Chelsea. Iya sampai sekarang, sampai wallpaper kamar saya Chelsea juga bang. Chelsea ya. Wah. Tembok tembok saya Karena Chelsea. Ya, saya sebagai pemain kan rutinitas pasti berangkat ke stadion itu pasti dengar lagu ya. Ya mungkin saya ada 5 lagu kesukaan saya. Ada yang pertama ada Shirting dari Miguel, oke. Shirting namanya. Terus ada Country Roots dari John Denver, Oh. Country Roots. Terus ada Kulosa dari Oxlade, itu kayak Afrobeats Afrobeats gitu bang. Terus ada Rush Ira Star, dan juga Komas namanya, Komas. Hmm. Kommas itu dari Ira Star juga gitu Wih, bang. unik ya, unik ya. Oh, Iya iya Afrobeat, Afrobeat gitu ya, suka ya. iya iya. Mungkin karena saya ngerasa kayak intensitas di pertandingan saya harus bangun mulai dari berangkat ke lapangan begitu bang. Oh kalau dari saya yang pertama yang kalau yang dulu mungkin karena saya sebagai center back saya suka bermain Hamka Hamzah yang pertama. Ya. Saya suka Coach Bima Sakti juga. Itu adalah role model bagi saya. Tapi yang sekarang ya saya sangat berguru dengan saya sering melihat permainan yaitu idola saya Rizky Ridho. Itu kalau misalnya ditanya idola saya siapa adalah ya saya jawab Rizky Ridho. Dan yang terakhir ada Jay Itzas itu sih. Pasti ada bang. Saya sebagai pemain muda saya sangat pengen sih main di luar. Oke, oke.